Bu Anggi akan memberikan layanan dalam bimbingan konseling mengenai kejujuran. Nah, tema dan layanan ini yaitu kejujuran merupakan cerminan dari kepribadian. Nah, tujuannya apa? Tujuan pemberian layanan kejujuran ini untuk di kelas TKP 1 itu agar teman-teman semua, adik-adik semua itu bisa membiasakan untuk berperilaku, bertindak maupun bersikap jujur seperti itu ya. Dan harapannya nanti bisa menerapkan kejujuran itu dalam identitas diri kalian masing-masing seperti itu. Sebelum kita membahas mengenai layanan materi tentang kejujuran itu, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking ini kita berikan waktu singkat aja untuk melatih kefokusan kalian, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Anggi akan berikan clue-nya, perhatikan semuanya ya. Clue-nya yaitu tepuk. Ketika Bu Anggi bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Ketika Bu Anggi bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Kanan kiri. Oke. Ketika Bu Anggi bilang tepuk 3, seperti itu. Ada yang masih belum paham? Dan perlu diingat, clue-nya yaitu tepuk. Oke. Ketika Bu Anggi bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bisa dipahami ya? Sekali lagi, clue-nya tepuk. Langsung mulai ya. Oke, semua berkonsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3. Ada yang masih tepuk ketika Bu Anggi bilang 3 tadi ya? Tepuk 1, 1. Ayo, kita berjalan ya. Ini yaitu tepuk. Oke, tepuk 3, 2. Oke, 1 nggak apa-apa. Tepuk 1, 2. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk yang akan dibawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai kejujuran. Ada nggak kalian yang sudah tahu mengenai kejujuran itu apa sih? Kejujuran atau jujur, apa sih itu kejujuran? Orang yang tidak bohong, ini tadi Bu Anggi dengar. Ya, jujur itu orang yang tidak bohong. Lalu apa lagi? Berkata apa adanya, benar. Ada yang lain? Gimana no? Tidak melebih-lebihkan, ya benar. Apa lagi? Mbak cari mana? Apa no? Jujur no? Jujur itu keadaan di mana seseorang berani untuk berkata yang sebenarnya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan. Oke, benar sekali. Jadi jujur itu atau kejujuran itu merupakan suatu tindakan, perilaku ataupun sikap kita tidak melebih-lebihkan ataupun merekayasa ya. Jadi apa adanya, natural, memang apa adanya seperti itu. Itu adalah kejujuran. Apakah selama ini kalian semua sudah menerapkan kejujuran dalam keseharian? Apa itu contohnya? Contohnya apa? Bayar sesuai pesanan. Bayar sesuai pesanan, apa itu maksudnya? Di kantin kalau beli gorengan 1 bilangnya 1. Oh iya. Jangan ada yang 2 bilangnya 2. Oh ya. Nah, itu adalah jujur yang paling sederhana ya. Ketika kita di kantin tidak menyadari karena di kantin itu kan ramai, bisa aja
mbaknya nggak dengar nih, nggak lihat nih kita ambil gorengan berapa, bisa aja bilang aja lah, bilang 1, padahal yang makan 4, 5, bisa lebihnya seperti itu ya. Tapi tidak memungkiri bahwa pasti juga kalian semua pernah tidak berkata jujur seperti itu ya kan, untuk menyelamatkan diri, padahal sebenarnya itu bukan suatu hal yang baik seperti itu. Nah, hari ini nanti Bu Aldi akan memberikan kartu mengenai kejujuran dan ketidakjujuran. Ini nanti kalian akan menanggapi pernyataan itu secara mandiri ya. Nanti Bu Aldi akan bagikan. Nah, sebelumnya Bu Aldi mau tanya, kira-kira kita harus jujur itu kepada siapa saja sih? Semuanya. Apakah hanya semua orang aja? Nah, yang lebih penting yaitu kita harus jujur dulu kepada diri kita sendiri. Kalau kita membohongi diri kita sendiri, lalu untuk orang lain juga kita pasti akan bohong juga seperti itu ya. Nah, ini nanti kartunya kalian tanggapi ya. Saya bagi dulu. Oke, sudah mendapatkan semuanya ya. Nah, itu masing-masing mungkin ada yang mendapatkan yang sama, namun banyak yang beda juga, ya kan? Ini nanti untuk setiap siswa harus menanggapi pernyataan yang ada di kartu kejujuran ini. Mungkin di teman-teman ada yang mendapatkan hal-hal yang tidak jujur juga ada yang mendapatkan pernyataan mengenai jujur juga ada. Nah, menurut kalian dari pernyataan ini apakah baik, apakah benar, dan mengapa alasannya? Ya, itu minta tolong dituliskan di belakang. Jangan lupa diberikan nama dan kelasnya. Ya, Bu Anggi berikan waktu selama 10 menit. Sambil jam nanti saya jujur misalnya, ya kan? Oke, 10 menit ya, cukup ya. Oke, silakan kerjakan dulu. Jika nanti ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Tanggapannya bebas karena persepsi masing-masingnya berbeda-beda.
Ada yang sudah selesai? Ada yang belum sama sekali? Nggak ada ya? Oke, masih 3 menit lagi. Sepertinya saya lihat sudah banyak yang selesai ya, yang sudah selesai bisa bertukar dengan temannya untuk membagi pemikiran masing-masing. Apakah menurut temannya sudah benar atau tidak ya? Baca saja itu saling berbagi sama temannya mengenai kartu kejujuran yang didapat. Ya. Oke, sudah saling bertukar sama teman satu bangku. Sudah dibaca tanggapan dari temannya mengenai kartu kejujuran yang didapat. Ya, oke. Sudah ya, sudah saling membaca punya temannya ya. Nah, setelah itu lagi ingin ada perwakilan dari teman-teman semuanya untuk bisa maju ke depan, menyampaikan pemikiran dari apa yang kartu kejujuran yang didapatkan ya. Boleh perwakilan dari punyanya sendiri aja. Boleh perwakilan dari siapa yang mau perwakilan? Nggak ada? Oke, silakan Mas Alvino untuk maju ke depan. Boleh dibacakan dapat kartu kejujuran mengenai apa itu? Sebelumnya saya mendapatkan kartu kunci kejujuran. Kejujuran adalah kunci untuk mencapai kedamaian dalam diri dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Intinya, menurut saya kata-kata yang di depan adalah benar, karena jika kita melaksanakan hal-hal jujur, hidup kita akan terasa damai. Dan jika kita sudah melaksanakan jujur itu, kita jadi bahagia karena kita kan sudah melaksanakan sesuai faktanya dan tidak jujur. Dan teman-teman lain ada yang menanggapi? Ada yang tidak setuju mungkin dengan pendapatnya Mas Alvino mengenai kejujuran itu adalah suatu kunci, di mana kunci itu merupakan suatu kedamaian dalam hidup ketika kita melakukan kejujuran. Ada di sini yang tidak setuju mungkin? Enggak, Bu, saya enggak setuju. Kejujuran itu merupakan bukan suatu kedamaian. Mungkin seperti itu. Ada yang berasumsi atau mempunyai pandangan seperti itu? Tidak ya, berarti semuanya setuju ya. Oke, terima kasih Mas Alvino. Ada yang ingin maju ke depan tanpa Bu Algi tunjuk? Boleh, oke Mbak Cahaya, silahkan.
ketidakjujuran atau berbohong itu sebenarnya ada dua yang bisa diartikan, yakni ketidakjujuran untuk hal yang baik dan yang tidak baik. Nah, hal yang baik itu ketika kita sedang berada dalam masalah atau berada dalam bahaya. Misalkan kita diikuti sama stranger atau orang asing dan dia ini nanya-nanya soal yang menurut kita itu personal. Kayak aku sering banget nemuin orang-orang yang bertanya lebih tentang aku, kayak tempat tinggalnya di mana, kemudian anak dari berapa, bersaudara. Itu selalu aku jawab yang tidak benar, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk berbohong yang tidak baik adalah ketika menggunakan hal tersebut untuk yang tidak penting. Jadi ketidakjujuran ketika digunakan ketika tidak penting itu sudah termasuk dalam ketidakjujuran yang tidak baik. Terima kasih. Baik. Benar juga ya. Bagaimana mestinya kita harus bisa menempatkan kejujuran itu juga sesuai dengan apa yang terjadi pada kita. Ketika ada seseorang yang menanya kepada kita dan kita berpikir bahwa pertanyaan itu terlalu berlebihan kepada kita, kita juga harus bisa membatasi diri, ya. Tidak semuanya hal itu juga harus diceritakan kepada orang lain, dan apalagi itu adalah orang baru yang dimana kita itu sebenarnya tidak kenal, ya. Itu juga kita harus waspada seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa menempatkan dimana kita juga harus jujur, harus pada siapa saja kita harus jujur seperti itu. Boleh satu lagi, Mbak Aziza, bersedia? Oke, silakan maju ke depan untuk dibacakan. Kartu yang saya dapat di sini adalah aman sementara. Dalam ketidakjujuran, kita mungkin merasa aman untuk sementara, namun pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalannya. Dari tanggapan itu, saya menanggapinya. Ya, hal itu memang benar. Karena bagaimanapun kita menutupi hal yang sebenarnya dengan cara apapun dan gimana caranya itu pasti dengan berkata tidak jujur tadi, suatu saat nanti pasti kebenaran akan terungkap. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata dan Tuhan pasti akan selalu bisa melihat tindakan manusia. Tuhan akan selalu bersikap adil kepada semua umat manusia dan selalu menunjukkan kebenaran bagi semua umatnya. Ada yang kurang setuju atau ada yang berpendapat lain? Depan memacu. Halo, ada yang Setuju. jadi bahwasanya kejujuran itu ketika kita menyembunyikan atau melakukan tidak jujur itu pasti suatu saat akan terbongkar, ya. Beda dengan orang yang jujur apa adanya, itu pasti tidak akan terjadi apa-apa karena memang kita apa adanya jujur seperti itu. Beda dengan orang yang tidak jujur. Misalkan nih, Bu Anggi tanya, semalam tidur jam berapa? Karena terlambat seperti itu kan. Jam 2. Karena memang pola tidurnya itu susah seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin kan nggak main HP bilangnya gitu. Kok bisa sampai terlambat? Itu kan mungkin karena tidak jujur juga ya, seperti itu. Nah, harapannya ketika kita sudah mempelajari mengenai kejujuran ini, apa yang bisa kita ambil? Halo, sudah paham semuanya mengenai kejujuran itu seperti apa? Sudah. Kira-kira jujur itu ada apa saja sih? Jujur dari dalam diri, jujur dalam niat, jujur dalam bertindak, jujur dalam
berkata. Nah, itu merupakan kejujuran. Beberapa aspek penting kejujuran ya dari niat. Dimana ketika kita niat, kita misalkan contohnya kita mau bersedekah nih, bersedekah 5.000, gengsi teman-temanku masa ada 2.000, aku 5.000, tapi masih ada niatan nggak ikhlas nih dalam dirinya. Nah itu kan merupakan suatu tidak kejujuran ya. Jujur dalam niat itu artinya kita ikhlas, kita ingin bersedekah seberapapun, yang penting hati kita harus ikhlas, seperti itu. Jujur dalam berkata, ketika kita harus mengatakan apa adanya tanpa merekayasa, seperti itu. Dan jujur dalam berperilaku. Nah kira-kira kita sudah mempelajari mengenai materi kejujuran ini, apa yang kalian dapat? Mbak Jihan? Kira-kira dari materi ini Mbak Jihan sudah memahami apa aja mengenai kejujuran? Oke, benar sekali. Ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Kita sudah mempelajari mengenai materi kejujuran. Apa yang kalian dapat? Kira-kira apakah nantinya kalian semua bisa untuk menerapkan kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya, bisa, karena jujur itu yang utama. Ketika kita nanti pun sudah bekerja ataupun di tempat yang lain dimanapun itu, ketika kita jujur dari dalam hati, pasti nanti juga kedepannya lebih mudah kita jalani, seperti itu ya. Untuk hasil evaluasi pada pertemuan ini nanti Bu Ami akan mengirimkan melalui Mbak Jihan ya, tolong nanti semua untuk mengisi ya. Ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Oke, Bu Anggi rasa cukup, waktunya juga sudah selesai. Bu Anggi ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.